Problem terbesarnya, jadi gini, rezeki itu sudah ada sebenarnya. Saya kasih analogi ya, rezeki itu sudah ada. Tapi rezeki ini entah perkara Anda undang ke atau Anda tarik atau Anda jemput atau apapun, dia nggak mau ketemu. Kenapa? Karena belum sama energinya. Uang itu suka pada orang yang seperti apa? Suka pada energi yang seperti apa? Seingat saya ya, boleh catat ya. Uang itu suka pada orang yang bersyukur, satu. Uang itu suka pada energi yang tidak ngejudge terhadap uang. Saya nggak tahu membahasakannya gimana nih. Uang itu suka datang kepada orang happy. Happy itu bukan loncat-loncat, itu girang namanya. Happy itu adalah menerima semua keadaan yang ada, itu orang bahagia. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana kita bisa begitu. Nah sayangnya kita nggak bisa begitu karena apa? Karena ada luka. Karena ada luka. Luka yang pertama tuh apa biasanya? Biasanya. Ini antara nanti Anda akan menganggapnya ini bukan luka gitu. Dogma yang negatif tuh luka loh. Kayak misalkan begini. Ini kita bicara rezeki ya. Misal contoh. Uang tidak menjamin kebahagiaan yang paling umum nih. Lama-kelamaan asumsi di dalam hati Anda apa? Tahu nggak? Anda nggak mau uang. Karena punya uang nggak bahagia juga katanya begitu. Bohong itu. Jujur ya. Uang bisa membantumu untuk bahagia. Percaya deh. Uang tidak menyelesaikan masalah kata orang nih. Atau uang nggak dibawa mati deh. Itu lambat laun akan menjadi luka, kekecewaan, atau melahirkan luka-luka baru nanti. Bagaimana tidak? Orang kalau sudah sering ngomong uang tidak dibawa mati, dia agak sulit untuk dapat uang. Karena sulit untuk dapat uang, hidupnya punya banyak masalah. Nanti berantem sama pasangannya. Disitulah lahir luka itu. Ya kan? Ibu-ibu sebenarnya pengen punya duit nggak? Kalau nggak pengen punya duit ngapain saya ikut begini ke sini? Logika berpikir begitu. Ibu masih takut suaminya selingkuh bu kalau kaya bu? Kalau masih punya prinsip itu, berarti bohong pingin kayanya. Karena secara tidak langsung mendoakan suami agar tidak kaya. Ntar kalau kaya selingkuh. Itu berangkatnya dari luka loh sebenarnya. Ini banyak loh sebenarnya begitu. Nggak sadar. Karena pernah atau sering melihat orang kaya itu semena-mena kepada perempuan gitu. Orang kaya rata-rata selingkuh. Bu, kalau urusan selingkuh nggak usah nunggu kaya bu. Besok juga bisa bu. Nah hilangin prinsip itu ya. Kepercayaan seperti itu hilangin. Karena semuanya itu karena luka. Yang paling jelas lagi di sini. Ada yang pernah gagal bisnis? Lagi masalah bisnisnya sekarang mungkin? Keuangannya lagi hancur? Ya, Anda luka. Kecewa nggak Anda? Sedih nggak Anda? Yaitu luka. Kalau itu masih terus ada, ini poinnya, dengan tidak bermaksud untuk mendahului takdir, Anda akan kesulitan. Sampai kapan Gus? Selamanya. Akan kesulitan. Nah sekarang solusinya bagaimana? Kesini lagi ya. Lepasin itu semuanya. Pak, Bu, Anda kejadian, rasa yang muncul ketika kejadian ini terjadi. Itu 3 hal yang berbeda ya. Sadari saja dulu. Itu 3 hal yang berbeda. Yang gak bisa dirubah yang mana? Yang gak bisa dirubah adalah kejadiannya Bapak Ibu. Karena udah terjadi. Untung ini Gusti Allah tuh luar biasa. Tapi rasa itu bisa dirubah. Dan rasa itulah yang melekat dalam hati kita. Kalau gak diakatkan gak lepas Bapak Ibu. Kalau tidak diucapkan, dirasakan untuk dilepas, dia gak lepas. Dia melekat dalam hati. Itulah akhirnya saya beri nama luka batin. Jadi ketika ini bisa lepas, Anda bisa buktikan nanti. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya melepas luka batin finansial yang tidak disadari itu. Kali ini saya menyebutnya disadari. Karena sudah saya sampaikan. Sadar ya bahwa punya luka. Sebentar, di bagian sini sadar gak nih? Kalau iya anggukan kepala Anda. Oke, sadar ya. Oke. Pertama, karena 3 hal yang berbeda, saya agak panjang di sini ya. Karena 3 hal yang berbeda, Anda kejadian dan rasanya, Anda cukup jadi pemerhati saja. Mengamati saja.
Karena Anda fitrahnya itu netral. Anda akan netral kembali kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai pengamat. Kayak Anda sedang mengamati politik gitu loh. Anda sadar Anda bukan siapa-siapa juga di politik itu, tapi Anda mengamati itu. Wah, ini begini nih cara mainnya, gini-gini. Anda mengamati ya. Sama seperti Anda mengamati rasa itu. Amati rasanya. Amati rasa yang muncul ketika kapan? Ketika ingat. Coba sekarang nulisnya nanti. Disimpan dulu pulpennya sebentar. Disimpan dulu pulpennya. Oke. Disimpan pulpennya. Lihat saya di sini. Buka hatinya ya. Ikuti saja ya. Kita tes ya, biar ngerti Anda. Besok-besok biar paham Anda. Karena mulai besok PR Anda banyak ini. Yang mau aja. Yang nggak mau juga saya nggak ada masalah. Yang mau aja. Yang mau angkat tangan. Oke. Yakin Anda mau sibuk setelah ini? Ya kalau nggak mau sibuk juga nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Oke. Tutup matanya sekarang. Satu perintah untuk semuanya. Pikirkan apapun yang membuat Anda tidak nyaman ketika mengingat itu. Silakan. Apapun itu. Misal Anda ingat saya misal. Lalu Anda tiba-tiba marah, benci, kecewa pada siapapun. Munculkan. Nah. Oke. Saya sambil mengamati Anda ya. Munculkan rasa kecewa itu. Munculkan rasa kecewa itu. Akui rasa kecewa itu, nggak usah takut. Ya Allah, saya sedang kecewa saat ini. Saya sedang sakit saat ini. Saya sedang marah saat ini. Saya sedang sedih saat ini. Akui coba. Saya merasa kesulitan saat ini. Saya akui kehadiran rasa ini ya Allah. Ambil nafas. Buang pelan-pelan. Oke, bilang lagi. Ya Allah ya Tuhanku. Ada bagian dalam diriku yang marah, sedih, kecewa, tidak yakin, tidak percaya. Saya akui rasa itu ada ya Allah. Saya terima, saya ikhlas, saya buang ya Allah. Ambil nafas. Lalu buang, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke, pelan-pelan buka mata Anda sekarang. Oke, praktek sebenarnya nanti setelah sesi ini selesai. Sekarang saya tanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Anggap tadi sebelumnya 100%. Setelah Anda dengan metode begini, sisa berapa persen? Stresnya, paniknya, marahnya, kecewanya. Nggak usah dijawab. Ada sendiri dalam hati Anda. Walaupun itu hanya 10%, tapi berkurang. Semakin benar Anda melakukannya dan rasanya semakin maksimal, maka semakin besar pula hilang stres itu dari pikiran Anda. Dan ketika Anda mampu melepaskan kemelekatan tadi, yang melekat itu adalah rasanya, maka kemudahan akan dibuka oleh Allah. Saya pindah lagi ke materinya ya. Jadi yang pertama adalah mengamati rasa yang muncul. Yang kedua adalah biarkan rasa itu hadir. Yang ketiga, terima dan lepaskan. Udah 3 itu. Kalau saya coba melihat angka, misal contoh, angka 1 miliar. Saya amati yang muncul apa. Dulu saya suka mengamati itu. Aduh, nggak mungkin nih. Berarti kan ada rasa yang muncul di situ. Mental block. Nah, itu yang harus dilepaskan, itu satu. Contoh yang kedua misalkan. Ketika rekening menipis, ada rasa yang muncul itu pasti. Nah, itu kalau tidak dilepaskan dari dalam diri Anda, dari hati Anda, problemnya uangnya akan semakin habis. Tapi kalau Anda lepaskan, itu akan netral lagi nanti. Magnetnya mulai bekerja lagi nanti. Itu poinnya. Dapat ya? Nanti sesi tanya jawabnya ada sendiri nanti.
berlatih hadir seutuhnya. Misalkan begini. Anda sekarang lagi ngapain ya? Lagi dengerin saya ngomong. Anda di mana sekarang? Di rumah. Anda sedang mendengarkan saya. Ada yang pikirannya lompat-lompat di sini? Ada yang dengerin saya, tapi pikirannya sedang di luar. Sedang mikirin si A, si B, si C, D. Sedang mikirin hutang. Sedang mikirin masalah dan sebagainya. Itu namanya nggak hadir utuh saat ini di sini. Memang ini perlu latihan sih ya. Perlu latihan. Misal contoh, saya kasih contoh. Misalkan saya lagi ngobrol sama Denny, tim saya misal nih, berdua. Sementara saya di belakang punya masalah. Berantem sama istri. Ini contoh sederhana. Ya, bertengkar sama istri. Kalau saya tidak hadir utuh, berarti saya mencampur adukan. Kadang Denny ngomong apa gitu saya nggak nyambung. Ah, itu orang yang tidak hadir utuh. Nah, kemarin ada peserta privat tuh datang ke rumah. Gampang latihannya, mudah banget. Saya kasih dia jeruk. Ada orangnya tuh. Makan. Saya tahu pikirannya lompat. Rasakan jeruk. Jeruknya dimakan. Rasakan. Saya ndak nyuruh jenengan merasakan enak atau tidak enak. Rasakan aja, dirasakan. Oh, rasanya manis. Ya, rasain. Ditekan, ditekan, ditekan. Sepersekian detik dia lupa sama masalahnya. Itu namanya hadir utuh sekarang. Sekarang saya ngomong, kalau ada yang pikirannya lompat-lompat, nggak apa-apa, bukan disalahkan ini. Pikirannya lompat-lompat berarti belum hadir di sini nih. Kalau lagi minum kopi, saya kasih contoh juga. Ada orangnya di sini, Rajekus itu. Saya minum kopi, kopi saya nggak pakai gula, ya. Berarti apa? Pahit. Kalau saya bilang enak, bohong. Wong pahit dibilang bohong. Pahit kok dibilang enak. Enak itu manis. Saya rasakan pahitnya. Kalau Anda punya masalah, rasakan masalahnya. Bu, dengerin ya, Pak. Ini poin penting ini. Kita suka miss berilmu di sini. Kalau ada masalah, rasakan masalahnya. Jangan mengelak dari masalah. Jangan juga bilang, alhamdulillah ini nikmat ya Allah. Itu sebenarnya cuma berusaha bagaimana cara pikiran kita tidak ada masalah kata kita. Enggak, itu cuma neken saja. Belajar jujur. Kalau lagi punya masalah, dirasakan masalahnya. Tapi dengan diam, jangan dengan panik. Dengan diam, dirasakan masalahnya. Baru balik ke melepas tadi itu loh.